Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dimanapun kalian berada. Anak-anakku, pada kesempatan ini di dalam kelas online ekonomi bersama saya Andri Wahyono, kita akan melanjutkan daripada video pembelajaran sebelumnya, yaitu masih berada di dalam tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu neraca saldo. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 3 pokok tahapan di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu pertama adalah tahap pencatatan, kedua nanti adalah tahap pengiktisaran, dan terakhir adalah tahap pelaporan. Nah, pada tahap pencatatan itu ada tahapan kembali, ada langkah-langkahnya. Pertama adalah adanya transaksi, ya. Kemudian ada analisis transaksi, dilanjutkan dengan jurnal umum, kemudian melakukan posting ke dalam buku besar, dan terakhir adalah melaksanakan pembuatan yang namanya neraca saldo sebagai rekapitulasi dari saldo akhir daripada setiap buku besar yang ada. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai, saya ingin sampaikan kembali lagi kepada kalian untuk tetap memberikan like dan subscribe bagi yang belum di pada Andri Channel, untuk memotivasi saya dalam mengembangkan video-video pembelajaran khususnya untuk pembelajaran ekonomi akuntansi. Baik, kita mulai saja untuk materi kita. Nah, di sini sudah dapat kita lihat adanya tahapan tadi. Jadi karena kita berada masih di dalam tahap pencatatan, berarti langkah pertama ini adalah transaksi, ya. Jadi ini ada transaksinya. Kemudian dari transaksi ini kita analisa, kemudian kita catat dalam jurnal umum, ya. Ke dalam jurnal umum, kemudian kita posting ke dalam buku besar, ya. Jadi kita posting ke dalam buku besar, dan dari buku besar sini nanti baru kita nanti akan melihat ke neraca saldonya. Jadi kita akan memindahkan. Jadi tahapan ke pencatatan ini akan berakhir pada neraca saldo. Nah, anak-anakku sekalian, dalam penyelesaian akuntansi di sini kita menggunakan basic Excel, ya. Jadi kita menggunakan Excel di sini untuk mempermudahkan kita dalam melakukan perhitungan-perhitungan dan dengan data-data nanti yang akurat. Baik, saya ulas kembali sedikit tentang materi kita tadi. Sudah saya sampaikan bahwa pertama adanya transaksi, kemudian jurnal, kemudian kita posting. Nah, jadi yang perlu saya ingatkan bahwa kaitan antara jurnal umum dengan buku besar sini, kita lihat kembali bahwa di dalam jurnal umum itu, kalau kalian ingat kembali, ada fungsi yang utama itu ada fungsi instruksi, ya. Jadi instruksi maksudnya apa? Semua data yang ada di dalam jurnal umum itu akan dipindahkan ke dalam buku besarnya masing-masing. Jadi baik itu nanti tanggalnya, nama akunnya, tanggalnya, jumlahnya berada di sebelah debit ataupun kredit, itu kita panduannya adalah di dalam jurnal ini, ya. Nah, termasuk buku besar apa saja yang kita buat, semuanya ada di sini, ya. Oke, ya, sudah kita lihat sini postingnya, ya. Jadi di sini kita tinggal enak anak-anak sekalian bahwa ini kita sudah mengambil data, ya. Untuk mengambil datanya tadi kita tidak mengetik ulang, jadi kita sudah linkkan dengan data yang ada di jurnal umum ini. Begitupun nanti ketika kita mau mengambil data dari buku besar utama ini ke dalam neraca saldo, juga kita akan menggunakan posting atau menggunakan link. Cara mempostingnya apa? Cara memindahkan, mengambil data dari buku besar utama. Kita mulai saja. Langkah pertama kita persiapkan dulu formatnya, ya. Jadi kita sudah format. Nah, di sini sudah kita setting, ya. Sudah kita setting di sini adalah jumlahnya, nak. Ya, di sini rumus sudah kita buat. Jadi ketika kita memindahkan di sini otomatis nanti nilainya
sudah ada. Ini saya katakan menjaga ketelitian kita bahwa di akhirnya nanti di dalam jurnal neraca saldo sini akan terlihat bahwa jumlah di debit maupun kredit itu sama, ya. Nah, oke anak-anak, sudah siap sudah tentunya barang tentu ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita ambil di sini, kita lihat ya. Jadi yang pertama kita ambil dulu adalah kodenya. Jadi kita ambil di sini. Caranya adalah kita klik tanda sama dengan ya. Kemudian kita arahkan kepada kode akunnya. Oke, semacam itu. Kemudian kita nama akunnya adalah kas, kita pindahkan. Oke, sudah masuk di sini. Sekarang nilainya ya, karena kas itu merupakan kelompok akun harta, maka dia normalnya berada di sebelah debit. Oke, kita masukkan ada 31.700.000. Selanjutnya kita lihat adalah yang kedua ada 112 ya. Jadi 112 kode akun itu untuk piutang usaha. Kemudian kita masukkan nilainya 2.150.000. Oke. Selanjutnya kita lihat ada perlengkapan 113 ya, jadi 113 perlengkapan. Oke, nilainya kita ambil ya 5.800.000. Berikutnya 113 sudah ya, berarti ada 114 di sini. Sewa dibayar di muka ya, artinya biaya yang dibayar di muka, nilainya adalah ambil 4.800.000. Selanjutnya kita lihat kembali ada 121, ini untuk kelompok aktiva tetap ya. Jadi kalian perhatikan anak-anak yang di 11 ini adalah untuk harta, kelompok harta, subnya itu adalah harta lancar. Tapi ketika 121 dia ada angka 2 di situ, itu artinya menunjukkan aktiva tetap. Ya, untuk itu adalah aktiva tetap. Kita ambil saja peralatan, kemudian kita ambil sini nilainya peralatan adalah 10 juta. Kemudian kita lanjutkan 121, selanjutnya kita 122 di sini adalah kendaraan ya, juga kita letakkan saldonya berada di sebelah debit. Oke, kita lanjutkan kembali 122 sudah, ada berikutnya adalah 211. Nah, di sini sudah angka pertama 2 itu artinya apa? Itu menunjukkan dari kelompok utang. Jadi kita mengingatnya di situ saja 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau 1 itu kelompoknya harta, 2 itu adalah kewajiban, 3 nanti adalah modal, 4 itu adalah untuk pendapatan, dan 5 itu adalah beban. Jadi kita fokus kepada angka pertama dari masing-masing kelompok akun tersebut. Oke, kita lanjut kembali. Di sini ada utang usaha sebesar 800.000. Kita berada di sebelah kredit karena saldo normalnya itu berada di sebelah kredit. Kemudian kita lanjutkan ke 212. Di sini ada utang bank. Utang bank ya, juga berada di sebelah kredit. Kita lihat nilainya. Utang bank ya ada 6 juta. Kita lanjutkan kembali. Setelah itu adalah 212, ada 311. 311 ini adalah modal ya, jadi 311 adalah modal. Nah, kita masukkan modal, nilainya juga berada di sebelah kredit 197.700.000. Kemudian berikutnya 312 ya. 312 di sini ada ambilan pribadi atau kayak di sini, di mana saldonya kita ambil debit sebesar 700.000. Oke, berikutnya kita ambil adalah untuk 411. Di sini adalah pendapatan. Ya, sini adalah pendapatan jasa. Juga saldonya berada di sebelah kredit. Ya, 21 juta. Kemudian kita lihat kembali
421 ya. Nah, di sini adalah untuk pendapatan di luar usaha. Ada pendapatan sewa. Pendapatan sewa nilainya sebesar 12 juta. Kemudian kita lanjutkan kembali pada kelompok beban ya, ada 511. 511 kelompok beban. Ada beban yang pertama, ada beban gaji, berada saldo normalnya berada di sebelah debit. Kemudian kita lanjutkan 512. Oke, 512. Oke, ada beban listrik. Beban listrik ada sebesar 400.000. Kita lanjutkan ada 513 ya. 513 adalah beban administrasi dan umum. Nilainya adalah 513 adalah 350.000. Kemudian 514 ini ada beban lain-lain. Nilainya kita ambil 500.000. Kemudian terakhir di sini kita lihat ya, ada 515 sudah kita masukkan ya. Kemudian kita lihat beban komisi, itu nama akunnya, kita ambil nilainya ya 450.000. Nah, anak sekalian, semua data buku besar sudah kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Dan dapat kita pastikan dan kita lihat di sini bahwa antara posisi debit dengan kredit ya, setelah kita jumlahkan dia posisinya seimbang ya. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan Excel ya. Jadi kita otomatis dan kita sudah kita pindah-pindahkan semua. Jadi dengan penggunaan Excel di sini kita akan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi inilah untuk tahapan pencatatan. Jadi dengan berada pada neraca saldo dan neraca saldo sudah selesai, berarti tahap pencatatan pada siklus akuntansi perusahaan jasa sudah selesai ya. Artinya langkah selanjutnya kita akan memasuki yang namanya pada tahapan kedua, yaitu tahapan pengiktisaran ya. Nah, nanti dalam tahap pengiktisaran di sini data kita tetap menggunakan data neraca saldo ini. Kemudian nanti kita hubungkan dengan adanya ayat jurnal penyesuaian ya. Nah, jadi kita akan lihat nanti bagaimana kita membuat ayat jurnal penyesuaian. Jadi pastikan saksikan pada video pembelajaran saya berikutnya, yaitu tentang jurnal penyesuaian ya. Nah, pada anakku sekalian, untuk materi-materi yang lain ataupun sumber-sumber yang lain, referensi yang lain terkait dengan materi neraca saldo, silakan kalian perbanyak melakukan literasi dari baik itu literasi digital maupun dengan literasi buku-buku yang ada ya. Jadi untuk menambah wawasan kalian dalam belajar akuntansi. Dan jangan lupa kalian pantau terus video-video pembelajaran saya melalui channel saya, dan di akhir nanti saya minta kepada kalian untuk selalu memberikan like dan subscribe bagi yang belum, untuk pengembangan video-video pembelajaran saya. Dan juga untuk anak-anakku sekalian, silakan nanti yang ada di dalam kelas saya, yaitu dalam Google Classroom-nya, silakan pantau tugas-tugas saya. Begitupun nanti yang ada di Sumsel Cerdas, tetap pantau terhadap materi-materi kita. Mudah-mudahan
kondisi pandemi ini cepat berakhir dan kita tetap bisa bertatap muka seperti biasa. Harapan saya tetap kalian menjaga kesehatan ya, selalu memakai masker, cuci tangan ya untuk kebersihan kalian, dan hindari tempat-tempat keramaian. Dan di akhir kata, kalian tetap semangat dalam belajar ya, jangan kasih kendor untuk tetap semangat dalam belajarnya. Demikian untuk jumpa kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dalam menyaksikan video pembelajaran ini, dan tetap selalu mensupport dengan like dan memberikan subscribe pada bagi yang belum memberikan di subscribe pada channel saya ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.